Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melania Memuda, NIM 36014177072. Saya dari Pendidikan IPS angkatan 2017 Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjalankan tugas strategi belajar mengajar dengan materi globalisasi. Terima kasih. Kami bisa terburu Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Firman, Hadir. Tataria. Hadir. Oke. Kalian tahu nggak kita akan membahas apa hari ini? Globalisasi Bu. Ya betul. Kita akan mempelajari pengertian, terus dampak positif dan negatif dari globalisasi. Sebelumnya Ibu akan menaikkan sebuah video yang menarik agar kalian nggak ngantuk. Sebentar ya. Oke, dimatikan ya. Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Komunikasi dan transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah pada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh.
Globalisasi dalam bentuk yang alami akan meninggikan berbagai budaya dan nilai-nilai budaya. Dalam proses alami ini, setiap bangsa akan berusaha menyesuaikan budaya mereka dengan perkembangan baru, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dan menghindari kehancuran. Tetapi, negara-negara tersebut harus memperkokoh dimensi budaya mereka dan memelihara struktur nilai-nilainya agar tidak dieliminasi oleh budaya asing. Apa saja ya macam globalisasi budaya? Ayo tebak. Gaya hidup, pakaian, makanan. Gaya hidup masyarakat Indonesia sekarang ini cenderung mengikuti kehidupan budaya barat yang jauh dari budaya-budaya kita sebelumnya. Masyarakat menilai bahwa mengikuti budaya barat dapat meningkatkan kasta sosial mereka. Apalagi ya macamnya? Siapa yang bisa menebak? Iya, benar. Jawabannya adalah musik, bahasa, tarian. Saat ini, masyarakat Indonesia mulai melupakan kebudayaannya sendiri. Mereka lebih memilih mendatangi konser musik yang berasal dari barat. Contoh dan dampak globalisasi budaya. Nah, coba pikirkan apa saja dampak yang sangat mempengaruhinya. Kini, masyarakat lebih memilih brand dari luar negeri dibandingkan brand lokal. Padahal sebenarnya, brand lokal memiliki kualitas yang tidak kalah bagus kualitasnya dengan brand lokal. Makanan juga mendapat dampak dari globalisasi. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia kini lebih sering mengkonsumsi makanan junk food dibandingkan makanan tradisional yang tentunya junk food itu tidak baik untuk kesehatan. Gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini cenderung lebih berfoya-foya. Dahulu, masyarakat Indonesia hidup lebih sederhana. Contoh selanjutnya, yang mendapat pengaruh globalisasi adalah tarian. Masyarakat Indonesia sedikit melupakan tarian daerah. Bahasa juga mendapat dampaknya. Masyarakat kini lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Masyarakat Indonesia kini lebih mengenal musik yang berasal dari luar negeri dibandingkan dengan musik daerah atau lokal. Dan masyarakat pun kini lebih sering mendatangi festival musik luar negeri dibanding Indonesia. Solusi, sebagai masyarakat Indonesia, kita diharuskan untuk lebih bijaksana dalam menerima globalisasi. Kita perlu mempertahankan aspek sosial budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Caranya adalah dengan penyaringan budaya yang masuk ke dalam Indonesia dan pelestarian budaya bangsa. Kita dapat mengembangkan kebudayaan kita menjadi bagian dari kehidupan modern, dengan terus berupaya memodifikasi bentuk-bentuk budaya yang masih berpolakan masa lalu untuk dijadikan komoditi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat modern. Tetapi, kita harus berhati-hati dalam meniru atau menerima kebudayaan baru, sehingga pengaruh globalisasi di negara kita tidak terlalu berpengaruh pada kebudayaan yang merupakan jati diri. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat dunia yang tidak mengenal batas wilayah dan menghubungkan antara masyarakat di suatu negara dengan masyarakat di negara lain di seluruh dunia. Globalisasi berangkat dari suatu gagasan untuk menyatukan tatanan antar bangsa yang diharapkan menjadi sebuah kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sebagai proses yang berkesinambungan, globalisasi mampu mengurangi kendala dimensi ruang dan waktu sehingga interaksi dan komunikasi antar bangsa bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi merambah semua sektor kehidupan dan memberi pengaruh yang signifikan pada tatanan masyarakat dunia. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.
Dampak positif globalisasi: mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, mudah melakukan komunikasi, cepat dalam bepergian atau mobilitas tinggi, menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran, memacu untuk meningkatkan kualitas diri, mudah memenuhi kebutuhan. Dampak negatif globalisasi: informasi yang tidak tersaring, membuat tidak kreatif karena perilaku konsumtif, membuat sikap menutup diri, berpikir sempit, banyak meniru perilaku yang buruk, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Kebudayaan Barat masuk ke Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah karena adanya krisis globalisasi yang telah meracuni sebagian besar masyarakat Indonesia. Pengaruh kebudayaan Barat berjalan secara cepat dan menyeluruh. Tentunya hal ini akan menimbulkan pengaruh yang sangat luas pada sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pengaruh yang berjalan begitu cepat tersebut menimbulkan terjadinya goncangan sosial atau kultur shock, yaitu sesuatu keadaan di mana masyarakat tidak mampu menahan berbagai pengaruh kebudayaan yang datang dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan di dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Budaya Barat yang masuk ke Indonesia menimbulkan multi efek. Perkembangan teknologi dan masuknya budaya Barat ke Indonesia tanpa disadari secara perlahan telah menghancurkan kebudayaan bangsa Indonesia. Rendahnya pengetahuan menyebabkan akulturasi kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Masuknya kebudayaan Barat tanpa disaring oleh masyarakat yang diterima secara mentah atau apa adanya mengakibatkan terjadinya degradasi yang sangat luar biasa terhadap kebudayaan asli. Ciri-ciri terjadinya globalisasi terhadap kebudayaan yaitu berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional, penyebaran prinsip multikebudayaan atau multikulturalisme, berkembangnya turisme dan pariwisata, semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain, berkembangnya mode yang berskala global seperti pakaian, film, dan lain-lain. Teknologi komunikasi dan informasi merupakan perangkat teknologi yang membantu manusia dalam berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Teknologi komunikasi dan informasi merupakan perangkat teknologi yang membantu manusia dalam berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan manusia dalam berhubungan dengan pihak lain tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapanpun dan dimanapun, manusia dengan perangkat teknologi tersebut dapat menjalin hubungan, mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Teknologi informasi komunikasi telah memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup manusia. Teknologi informasi adalah pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup hingga budaya suatu bangsa. Kecepatan arus informasi yang semakin cepat membanjiri kita seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk menyerapnya dengan filter mental dan sikap kritis. Globalisasi telah membawa pengaruh yang luas terutama perubahan perilaku masyarakat dalam berbagai hal. Misalnya, gaya hidup. Arus globalisasi juga berdampak pada gaya hidup, baik itu dampak negatif dan dampak positif. Masyarakat kita khususnya para remaja yang lupa akan identitas diri sebagai Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya Barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai tiga. Arus globalisasi berdampak negatif pada masyarakat. Misalnya sehari-hari cenderung bergaya hidup mewah dengan melihat tayangan-tayangan sinetron, jalan apa yang ada di situ membuat orang tidak menyesuaikan dengan pendapat rumah tangga. Meningkatkan kualitas SDM Indonesia, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat, mendorong dan mendukung upaya perjuangan keadilan antar bangsa, cara mengurangi dampak globalisasi, meningkatkan kualitas SDM Indonesia, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat, mendorong dan mendukung upaya perjuangan keadilan antar bangsa,
mendorong dan mendukung negara untuk memberikan dana perbaikan lingkungan, meningkatkan jiwa semangat persatuan, kesatuan, serta nasionalisme, melestarikan adat istiadat dan budaya daerah, menjaga keaslian objek wisata dalam negeri. Makna kata globalisasi adalah seluruh proses kehidupan manusia sehingga mendunia. Menurut Martin Albro, globalisasi adalah keseluruhan proses. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi berarti proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Secara makna, globalisasi adalah seluruh proses kehidupan manusia sehingga mendunia. Menurut Bank Dunia, globalisasi berarti kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memprakarsai transaksi ekonomi dengan orang-orang dari negara-negara lain. Jadi kesimpulannya, pengertian dari globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan saling mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Itu pengertian dari globalisasi. Selanjutnya, masalah globalisasi merupakan suatu ketergantungan dalam masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya antar negara di dunia. Globalisasi terbentuk karena beberapa faktor, yaitu kebijakan negara untuk berhubungan dan menjalin kerjasama dengan negara lain. Selanjutnya, sistem ekonomi internasional, adanya migrasi penduduk ke berbagai negara. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya, penyebab meningkatnya globalisasi ada tiga faktor, yaitu ada tiga faktor. Yang pertama, adanya perubahan politik dunia. Yang kedua, munculnya mekanisme pemerintah internasional dan regional. Yang ketiga, adanya aliran informasi yang cepat dan luas. Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi mendorong tiap-tiap individu bisa berhubungan dengan cepat. Selain itu, kemajuan di bidang teknologi juga membuat individu dapat mengakses informasi dengan cepat, baik informasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Selanjutnya, bentuk globalisasi antara lain globalisasi ekonomi, berarti kemajuan ekonomi mendorong setiap negara untuk mengadakan kegiatan ekonomi di negara lain, misalnya ekspor, impor, penanaman modal investasi, atau pendirian perusahaan di negara lain. Globalisasi ekonomi semakin jelas dengan adanya kerjasama perdagangan di berbagai kawasan sebagai berikut. Yang pertama, International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional. Yang kedua, ada APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. Yang ketiga, ada KTT APEC. Ada WTO, World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Yang keempat, yaitu ada ASEAN Free Trade Agreement atau AFTA. Yang selanjutnya yaitu globalisasi sosial budaya. Globalisasi sosial budaya yaitu terjadinya kehidupan sosial budaya yang saling mempengaruhi di seluruh dunia. Misalnya, gaya berpakaian, gaya hidup artis Hollywood,
terus diikuti oleh berbagai orang di belahan dunia. Selanjutnya, globalisasi sumber daya manusia berkaitan dengan terjadinya perpindahan penduduk secara cepat dari suatu negara ke negara lain untuk kepentingan bekerja, sekolah, atau kepentingan lainnya. Globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi terjadinya proses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjangkau seluruh dunia. Misalnya ada internet dan lain. Kalian tahu gak sih apa pentingnya globalisasi di Indonesia? Yaitu mempermudah mengembangkan berbagai kemajuan yang dicapai negara lain. Yang selanjutnya, mempermudah hubungan kerjasama dengan negara lain. Yang selanjutnya, mempermudah bangsa Indonesia untuk mengenalkan berbagai keunggulan yang dimiliki kepada negara lain. Yang selanjutnya, mempermudah bangsa Indonesia memenuhi kebutuhan pembangunan yang harus didatangkan dari negara lain. Yang selanjutnya itu dampak globalisasi secara umum. Globalisasi tidak dapat dihindarkan lagi karena meningkatnya jaringan komunikasi dan transportasi dunia. Globalisasi yang terjadi meliputi berbagai aspek, yaitu ada ideologi negara maju mempengaruhi negara-negara miskin untuk mengikutinya, misalnya liberalisme. Yang selanjutnya, politik, demokrasi, kebebasan mengemukakan pendapat dan transparansi telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ekonomi. Terbukanya Indonesia terhadap barang-barang dan pasar dunia. Di bidang ekonomi, terbukanya Indonesia terhadap barang-barang dan pasar dunia dari masuknya investasi asing menunjukkan secara ekonomi Indonesia sudah mengalami globalisasi. Yang selanjutnya yaitu di bidang hukum. Hukum dan norma di Indonesia mendapat pengaruh dari globalisasi. Hukum yang berlaku di Indonesia menyerupai hukum internasional. Itu dampak dari globalisasi secara umum di Indonesia. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dampak globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Terjadi perubahan yang tampak jelas di masyarakat, yaitu gaya hidup gotong royong dan kebersamaan menjadi semakin menipis karena pengaruh individual dari negara lain. Gaya berpakaian mengikuti gaya pakaian global sehingga gaya pakaian lokal semakin pudar. Yang selanjutnya yaitu kesenian. Ini yang paling penting, kesenian dari hiburan. Selanjutnya kesenian dan hiburan mengikuti kesenian dan hiburan global sehingga kesenian lokal semakin tidak menarik. Sopan santun dalam pergaulan kehidupan sehari-hari yang diwarnai norma-norma luhur semakin sulit diterapkan. Yang selanjutnya, dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menguatnya tuntutan demokrasi yang cenderung arah kepada demokrasi liberal. Yang selanjutnya, meningkatnya ketergantungan negara Indonesia dengan negara lain, misalnya transportasi dan komunikasi. Yang selanjutnya, menguatnya tuntutan penegakan HAM. Yang selanjutnya, menguatnya persamaan di depan hukum. Kalian udah mengerti? Oke, Ibu akan membagi kertas. Nanti kertasnya kalian isi pertanyaan ya. Ibu tunggu 5 menit.
Sudah? Ada. Kumpulkan ya. Oke. Nanti Ibu akan beri waktu untuk kalian bertanya. Mulai dari Sataria. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi globalisasi? Oke. Selanjutnya dari Hilman. Saya ingin bertanya, mengapa Indonesia perlu waspada akan dampak globalisasi? Oke, Ibu jawab dari Satria dulu ya. Globalisasi memang tidak perlu ditakuti, bagaimanapun globalisasi sudah terjadi dan akan terus terjadi. Kita tidak bisa menghindari dari globalisasi, mau itu dari dampak negatif maupun dari dampak positif. Hal yang perlu kita lakukan yaitu membekali diri ilmu pengetahuan agar terus mengikuti perkembangan zaman. Seperti di bidang teknologi pada masa sekarang ini, semua seperti sekolah, kantor sudah menggunakan teknologi yang canggih. Dengan hal itu kita harus belajar menggunakan teknologi itu agar kita tidak ketinggalan zaman dan menggunakan teknologi itu dengan sejak-jaknya. Dan kita harus lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi. Kita tidak boleh terbuai dengan perkembangan dan pengaruh globalisasi. Begitu. Paham Satria? Mengerti. Selanjutnya pertanyaan dari Hilman. Tadi pertanyaannya apa? Mengapa Indonesia perlu waspada akan dampak globalisasi? Mengapa Indonesia perlu waspada? Karena globalisasi selain memiliki dampak yang positif, globalisasi juga memiliki dampak yang negatif. Seperti masuknya budaya asing ke Indonesia. Karena globalisasi itu memiliki dua dampak, yaitu yang pertama dampak positif, yang kedua itu dampak negatif. Nah, dengan adanya dampak negatif, seperti masuknya budaya barat yang kadang kurang sesuai dengan budaya Indonesia, sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda itu harus pandai mencari informasi. Kan sekarang banyak dari media sosial, yaitu berita hoax-hoax kan. Kita harus pintar mencari informasi dari media sosial maupun media nyata. Kita harus mencari informasi mana yang harus kita terima, mana yang tidak bisa kita terima. Dengan adanya globalisasi, semakin lama negara akan semakin berubah dan kita harus berhati-hati menjalaninya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal yang negatif. Demikian penjelasan dari Ibu. Paham semuanya? Paham. Lalu untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok terdiri dari 6 orang. Pertemuan selanjutnya Ibu akan bagi kelompok, satu kelompoknya ada 6 orang. Kalian mencari dampak positif dan dampak negatif globalisasi yang terjadi di Indonesia. Lalu kalian presentasikan di depan dan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ada yang ditanyakan? Iya. Satria? Iya, Bu. Oke. Ibu akan menampilkan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan untuk pertemuan hari ini yaitu karena globalisasi akan terus berkembang, tidak bisa dihindari, maka kita harus menyesuaikannya dengan kehidupan yang bermoral dan beragama di Indonesia. Jika kita hanya bisa menyesuaikan diri dengan era globalisasi tanpa menyaring dengan kebudayaan Pancasila, maka kita hanya
akan sia-sia saja dan justru akan mengalami kemunduran moral khususnya. Jadi kita tidak boleh terbuai dengan perkembangan dari globalisasi termasuk perkembangan teknologi. Kita harus memakai teknologi tersebut dengan sejak-bijaknya. Itu kesimpulan untuk hari ini. Baik, jangan lupa dipelajari lagi ya materinya di rumah. Iya, Bu. Ibu akan memberikan PR untuk kalian. Kalian kerjakan LPS halaman 20. Minggu depan Ibu koreksi ya. Iya, Bu. Oke. Sekian pertemuan dari Ibu. Maaf kalau misalnya banyak kesalahan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Potong bisa. Bisa. Baik, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.